Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Nurlela. Kali ini dengan materi hukum Pascal. Hukum Pascal dalam fluida statis. Masih kita bicara fluida statis. Hukum Pascal di dalam hal ini kita akan mencoba untuk bermain air, ya. Pasti lebih suka, anak-anak lebih suka dalam bermain air. Dalam hukum Pascal bahwa tekanan zat cair itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Mari kita lihat. Ini ada air dalam plastik. Waktu SD mungkin kalian sudah sering melakukan praktek ini. Kalau kita kasih lubang-lubang di sana sininya, terlihat pancaran air ke segala arah. Ini menunjukkan bahwa tekanan zat cair diteruskan ke segala arah dengan sama besar, gitu. Dalam penerapannya itu tekanan air diteruskan ke segala arah dengan sama besar tidak hanya dalam air yang di dalam plastik ini. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat ini shower untuk nyiram tanaman. Atau kalau kalian punya shower di rumah untuk di kamar mandi, itu juga sama sebagai penerapan dari hukum Pascal, bahwa tekanan air diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Prinsip itu pun dipakai juga pada prinsip pompa hidrolik. Ini pompa hidrolik, gitu ya. Pompa hidrolik untuk sepeda, untuk ban motor, gitu kan ya. Gitu. Ini prinsip dari hukum Pascal, yaitu dengan menggunakan prinsip tekanan zat cair diteruskan ke segala arah dengan sama besar, gitu ya, seperti ini. Tidak hanya pada pompa hidrolik, juga bisa dipakai pada untuk penyiram tanaman, begitu. Kemudian shower di kamar mandi, ya tentunya yang punya kamar mandinya yang punya shower, gitu ya, yang itu di atas. Dan bisa di mobil itu ada rem hidrolik. Dan yang penting kalau kalian pergi ke tempat pencucian mobil, itu ada mesin hidrolik. Mesin hidrolik untuk mengangkat mobil yang akan dibersihkan. Pernah main-main ke car wash gitu. Nah, itu yang car wash itu, yang tempat pencucian modern itu tentunya menggunakan prinsip dari mesin hidrolik, yaitu menggunakan hukum Pascal bahwa tekanan zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, seperti apa prinsip dari tadi pompa hidrolik, kemudian rem hidrolik biasa ada di mobil, gitu kan. Kemudian mesin hidrolik untuk mengangkat mobil. Jadi dengan gaya yang kecil, kalau suatu benda di sini disimpan dengan gaya yang kecil, di sini ada prinsipnya, di sini ada zat cairnya. Dengan gaya yang kecil, di sini ada piston, gitu ya. Piston atau pompa. Biasanya di mesin hidrolik di tempat pencucian mobil itu ada yang diputar, ada yang ditekan. Kalau yang sudah modern itu digital, itu langsung dipijit tombolnya. Nanti ini ada tekanan diberikan oleh gaya kecil sebesar F1 pada luas permukaan yang kecil. Ini luas yang permukaan kecil, permukaan ke-1. Di dalam ini ada zat cair. Kalau dalam rem hidrolik, dalam mesin hidrolik biasanya ada minyak-minyak pelumasnya di dalamnya, itu untuk bisa meneruskan tekanan zat cairnya ke segala arah dengan sama besar. Nah, pada
permukaan yang kecil dengan pompa diberikan tekanan gaya F1 sehingga menekan zat cair di dalamnya sebesar P1. P1 ini oleh zat cair akan diteruskan tadi ke segala arah dengan sama besar, akhirnya sampai di sini. Sampailah menekan ke luas permukaan kedua. Sehingga beban yang besar itu akan terangkat sebesar F2. Berapa besar gaya angkat F2? Ini sejalan dengan prinsip dari hukum Pascal bahwa P1 harus sama dengan P2 besarnya. Sehingga pada saat P1 sama dengan P2, muncullah F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Sehingga gaya besar atau gaya angkat F2 ini bisa dicari dengan prinsip Pascal, formula rumus seperti ini. Demikian untuk hukum Pascal dengan penerapan-penerapan pada mesin hidrolik, dongkrak hidrolik, gitu kan ya, pompa hidrolik, yang kalian mungkin bisa nanti di main-main ke tempat pencucian mobil dan seterusnya. Kemudian rem hidroliknya kalian bisa lihat di mobil, itu ada rem hidrolik. Sekian untuk materi hukum Pascal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.